Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda Ustazah semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk menonton video pembelajaran dari Ustazah Hikmah, pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan diawali dengan doa belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan sholiha. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, setelah kita sebelumnya ujian MIT ya, seminggu yang lalu, selanjutnya kita akan belajar kembali ya untuk menonton video pembelajaran dari Ustazah. Bagaimana hasil ujian MIT kalian? Semoga hasilnya memuaskan ya. Kalau belum memuaskan, Ustazah harap Ananda Ustazah semua tetap semangat belajarnya, belajar lagi dan giat lagi belajarnya. Pada bab pertama, kalian sudah mengenal teks deskripsi. Pada bab kedua, kalian juga sudah mengenal teks narasi. Pada bab ketiga, kalian sudah mengenal teks prosedur. Dan kali ini, bab keempat, kalian akan mengenal teks laporan hasil observasi. Kita lanjutkan. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang objek secara apa adanya sebagai hasil pengamatan dan analisa secara sistematis. Yang dikatakan sistematis ini adalah teratur dan tersusun dengan rapi. Jadi, hasil observasi itu adalah apa yang diamati, objek yang diamati. Kemudian, observasi ini dilakukan oleh si pengamat dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang ada. Informasi ini meliputi keadaan lingkungan, keadaan alam, tumbuhan, hewan, kesenian, kebudayaan, peristiwa. Tujuan teks laporan hasil observasi. 1. Memberikan informasi terbaru. 2. Penelitian. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. 5. Mengatasi suatu persoalan. Jadi, ketika ada persoalan maka diperlukan observasi atau pengamatan. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. 2. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 3. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. 4. Ditulis secara lengkap. 5. Tidak mengandung dugaan yang menyimpang. Jadi, tidak mengandung dugaan yang menyimpang adalah dugaan dari si pengamat. Si pengamat menulis sesuai dengan objek yang dia teliti. Fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Sebagai dokumentasi. 2. Sebagai bahan penelitian. 3. Sebagai kegiatan pengamatan. 4. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 5. Sebagai ilmu pengetahuan. Ya, di dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7, kamu bisa melihat ya, di situ terdapat macam-macam teks laporan hasil observasi. Contohnya, di halaman 83, teks pertama, burung maleo, antipoligami. Nah, di situ dikatakan menceritakan tentang burung maleo. Kemudian ada lagi contohnya, penyu hijau, reptil laut yang gemulai. Itu merupakan hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh si pengamat.
struktur teks laporan hasil observasi. Apa saja strukturnya? Yang pertama, berupa deskripsi umum, berisi pembuka atau informasi secara umum mengenai hal yang disampaikan. Kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan lebih detail. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu berisi fungsi atau manfaat dari objek yang diamati. Sebelum kita masuk tugas, kesimpulan pada bab kali ini adalah teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang objek secara apa adanya sebagai hasil pengamatan dan analisis secara sistematis. Dalam membuat teks laporan hasil observasi, yang pertama kalian buat terlebih dahulu adalah judulnya. Kemudian tulis deskripsi umum. Deskripsi umum biasanya berisi informasi secara umum mengenai objek yang diamati. Kemudian tulis deskripsi bagiannya. Biasanya penjelasan dari tentang objek tersebut. Tentang ciri fisik, populasi, habitat, makanan, cara berburu, perilaku, dan cara berkembang biak. Itu sebagai contoh pada hewan ya. Kemudian manfaat. Deskripsi manfaat. Apa manfaatnya bagi manusia? Sebagai sumber pengetahuan. Kita lanjut ke tugas ya Ananda. Untuk tugas kali ini Ustazah harap dikerjakan ya. Dan kita lanjutkan tugas ya Ananda. Buatlah sebuah observasi atau pengamatan tentang sampah organik. Kamu dapat membuatnya di rumah. Lalu divideokan dan jelaskan apa yang kamu amati. Mulai dari sampah organik terbuat dari apa saja, cara membuatnya, dan manfaat dari sampah organik. Sampah organik itu bisa kalian dapat di sekitar rumah kalian. Dari daun-daun yang jatuh ya sekitar rumah kalian, atau dari dapur, dari sayur-sayur bunda kalian. Dan videonya kirim ke Ustazah Hikmah ya. Di sini juga sudah tertera nomor Ustazah. Ustazah harap dikerjakan dan dikirim ya Ananda. Kemudian kita lanjutkan. Dalil Al-Quran tentang pengamatan. Yaitu Al-Quran Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Terima kasih Ananda Ustazah semua sudah menonton video pembelajaran ini. Saya harap video pembelajaran hari ini ditonton dari awal hingga akhir dan tugas dari Ustazah Hikmah dikerjakan ya. Dan Ustazah ucapkan terima kasih. Kurang dan lebih Ustazah mohon maaf. Dan Ustazah sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.